Sahabat GKI, perkenalkan saya Suryati Ambarsari, Pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Perumnas Jalan Karet Raya Perumnas 1 Tangerang. Saya berharap sahabat GKI semua ada dalam keadaan sehat dan sukacita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, yang selalu menaungi kami dan membimbing kami hari lepas hari. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus beserta dengan kami saat membaca dan merenungkannya, dan juga saat memegang firman-Mu itu dalam hidup keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita Amsal 21 ayatnya yang pertama. Hati raja seperti aliran air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemanapun ia kehendaki. Demikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Sahabat GKI, sebagai orang yang besar di Tangerang, sejak usia 6 bulan saya sudah tinggal di Tangerang. Saya ingin memperkenalkan salah satu ikon menarik di kota Tangerang, yaitu Pintu Air 10. Pintu Air 10 terletak di daerah Koang Jaya, Karawaci, kota Tangerang. Dibangun tahun 1927 oleh pemerintahan kolonial Belanda dan mulai beroperasi pada tahun 1930. Pada awal pembangunannya, bendungan tersebut bernama Bendungan Sangepo dan sekarang diberi nama Pintu Air 10 sebab ada 10 pintu air. Bendungan ini memiliki kapasitas air sebesar 9,2 juta meter per kubik dan memiliki 10 pintu air dengan berat masing-masing 25 ton. Menariknya, pintu air 10 ini saat musim kemarau, air sungai terlihat jernih dan menawarkan pemandangan matahari terbenam yang indah. Pintu air 10 menjadi wisata edukasi, tempat untuk belajar tentang sejarah pengelolaan air dan infrastruktur di masa lalu. Meski sudah menjadi salah satu cagar budaya, pintu air 10 ini masih berfungsi untuk mengatur debit air sungai Cisadane, mencegah banjir dan menyediakan air untuk irigasi pertanian, juga air bersih untuk masyarakat di sekitar. Nah, menariknya ya, bahwa pintu air 10 ini mengatur debit air sungai Cisadane. Nah, Cisadane itu berasal dari bahasa Sunda. Ci artinya sungai, Sadane artinya konon memiliki arti air yang bergemuruh dalam bahasa setempat. Jadi tidak mengherankan bahwa pemerintahan Belanda berinisiatif untuk membuat bendungan ini agar aliran sungai yang bergemuruh itu dapat diatur sedemikian rupa penggunaannya. Nah, sebagaimana kegunaan bendungan, pintu air 10 ini memungkinkan pengaturan ketinggian dan laju aliran air di kanal dan juga di sungai. Dengan menaikkan atau menurunkan pintu air, volume air yang mengalir dapat dikontrol, sehingga penting untuk pengelolaan sumber daya air dan juga irigasi. Nah, firman Tuhan dari Amsal 21 ayat 1 ini dituliskan, hati raja seperti aliran air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemanapun ia kehendaki. Ayat ini kemungkinan besar ditulis oleh Salomo, raja ketiga Israel yang terkenal dengan hikmat dan kebijaksanaannya. Pada zaman Salomo, seorang raja memiliki kekuasaan yang mutlak dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Sebagai raja, Salomo pun sebenarnya bisa merasa dirinya punya kekuasaan yang mutlak. Segala pikiran dan keinginan hatinya bisa dilaksanakan sesuka-sukanya dan ia bisa berlaku sewenang-wenang. Namun Salomo dalam hikmat dan kebijaksanaannya meletakkan sebuah pemahaman yang penting bagi dirinya dan juga bagi kita sekalian. Bahwa hati yang diibaratkan seperti aliran air harus ada dalam genggaman tangan Tuhan atau dikendalikan oleh Tuhan.
Aliran air bersifat fluidal atau mengikuti wadah dan tekanan. Aliran air dapat diarahkan sesuai dengan manfaat dan kegunaan yang dikehendakinya. Jika tidak ada arahan yang tepat, maka aliran air dapat tidak berguna dan menjadi sia-sia. Salomo yakin betul sebagai pemimpin ia meletakkan hatinya yang seperti aliran air ke dalam tangan Tuhan. Sebab jika ia yang adalah manusia mengendalikan sendiri hatinya, maka ia tidak dapat berbuat apa-apa sebab ia bukan siapa-siapa. Kendali utama dalam hidup manusia bukanlah dirinya sendiri, melainkan ada kedaulatan Tuhan atas hidup manusia. Meskipun manusia bisa punya kekuasaan yang tinggi, tetapi kekuasaan yang tertinggi yang sesungguhnya tetap ada pada Tuhan. Maka hati raja harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Sama seperti kehendak manusia yang paling kuat sekalipun tetap ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Dalam bahasa Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, Amsal 21 ayat 1 diterjemahkan, seperti Tuhan mengatur air sungai supaya mengalir menurut kehendaknya, begitu juga ia membimbing pikiran raja. Dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja, Salomo yakin betul bahwa isi hati dan pikirannya bisa salah, bisa keliru, bisa melenceng dari kehendak Allah. Ia yakin bahwa ada Allah yang lebih mampu mengendalikan dan mengatur isi hati dan pikirannya, sehingga ia bisa menjadi seorang pemimpin yang menjadi berkat bagi rakyatnya. Nah, di tengah kehidupan masa kini, yang seringkali orang merasa dia adalah seorang raja bagi dirinya sendiri, ketika banyak kebiasaan manusia sulit untuk mengendalikan dirinya, mengekang hawa nafsunya dan juga pikirannya, sehingga manusia seolah-olah bisa bertindak seenak-enaknya, sewenang-wenangnya. Hari ini kita merenung dari apa yang dituliskan oleh Salomo. Maukah kita menyerahkan isi hati dan juga pikiran kita untuk dibimbing oleh Tuhan? Yakinkah kita bahwa ketika isi hati dan pikiran kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka hidup akan lebih berarti dan bermakna. Sama seperti kegunaan pintu air 10, air sungai Cisadane yang bergemuruh, berusaha diatur dan dikendalikan sedemikian rupa agar lebih bermanfaat untuk saluran irigasi pertanian, untuk air bersih masyarakat, air baku industri. Debit air diatur sedemikian rupa untuk lebih memberi manfaat yang baik. Kita mengingat bahwa hidup kita kiranya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan itu tahu yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan bisa mengatur air sungai supaya mengalir menurut kehendaknya. Kalau kita menyediakan diri kita dibimbing, pikiran kita, isi hati kita, kehendak kita dibimbing oleh tangan Tuhan sendiri, maka hidup kita akan menjadi lebih berarti dan bermakna. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di tengah arus kehidupan dunia yang begitu bergemuruh, tolong kami ya Allah, supaya kami boleh menyerahkan isi hati dan juga pikiran kami, segala kehendak kami serahkan kepada Tuhan, agar Tuhan juga yang mengatur langkah kehidupan kami, dan kami bisa menjadi orang yang bersedia selalu dibimbing oleh tangan Tuhan, sehingga hidup kami tidak kacau dan hidup kami bisa terarah karena tuntunan dan bimbingan dari tangan Tuhan. Bahkan kami bisa menjadikan hidup kami lebih bermakna, lebih bermanfaat, tidak hanya untuk diri kami sendiri, tapi juga untuk sebanyak orang di sekeliling kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sahabat GKI, Tuhan memberkati.